Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Sukmadewi, nomor stambuk A1111814143, semester 6, kelas C, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Komunitas Asia di kelas C. Baiklah, video pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Asia Timur. Sistem pendidikan di Asia Timur terbagi menjadi 3, yaitu sistem pendidikan di Korea, sistem pendidikan di Jepang, dan sistem pendidikan di Cina. Saya akan menjelaskan satu persatu sistem pendidikan di Asia Timur. Sistem pendidikan di Asia Timur yang pertama yaitu sistem pendidikan di Korea. Apakah Korea Selatan termasuk salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia? Pasti jawabannya iya. Karena negeri ginseng itu termasuk salah satu negara Asia yang berhasil menembus peringkat negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Sistem pendidikan di Korea Selatan itu yang diterapkan yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMU, serta 4 tahun Universitas École atau S1. Pada umumnya terdiri dari 6, 3, 4, dan 2 tahun untuk Master atau S2. Siswa di Korea Selatan harus belajar selama 16 jam. Membahas beberapa fakta menarik tentang sistem pendidikan di Korea Selatan ada 7, yaitu pertama, waktu belajar hingga 16 jam sehari di sekolah. Siswa Korea Selatan harus belajar selama 16 jam. Siswa-siswi di Korea Selatan bersekolah dari pagi hingga malam hari. Saking lamanya, banyak siswa di sana memiliki mata minus atau berkacamata. Hal itu disebabkan mereka diwajibkan membaca dan belajar selama di sekolah. Saking begitu, mereka pun kekurangan waktu untuk bermain bersama teman-teman mereka. Fakta kedua, ada 5 mata pelajaran utama di Korea Selatan. Korea Selatan juga memiliki beberapa mata pelajaran utama. Mata pelajaran itu yaitu Sains, Matematika, Bahasa Korea, Studi Sosial, dan Bahasa Inggris. Kelima mata pelajaran itu kiranya berhubungan dengan pengetahuan yang kerap digunakan dalam ranah akademisi di dunia. Jadi, jangan heran kalau siswa-siswi di Korea Selatan itu pintar-pintar di ranah pengetahuan alam dan sosial. Fakta ketiga, memiliki akses internet yang lancar jaya. Korea Selatan termasuk salah satu negara dengan akses internet yang sangat kencang. Bayangkan, kecepatan internet di Korea Selatan itu hingga 10 Gbps. Artinya, untuk membuka suatu laman daring yang banyak fitur, di Korea hanya butuh hitungan kurang dari 5 detik. Dengan kecepatan itu, kita menggunakan internet untuk berbagai keperluan, mulai dari belajar, bermain permainan daring, hingga mengunduh file-file besar secara tepat. Di setiap sekolah di negeri Eoni, Jennie Blackpink itu dipasangi oleh akses internet. Hal itu membuat setiap siswa di Korea Selatan memiliki akses belajar secara digital. Mereka bisa mengakses berbagai informasi di dunia dengan sangat cepat bermodalkan jaringan internet yang cepat itu. Luar biasa bukan? Pasti. Fakta keempat, guru dijunjung tinggi di Korea Selatan. Guru yang ada di Korea sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Saking dihormatinya, guru dianggap ada di posisi tertinggi sekalinya orang suci. Tak hanya itu, guru-guru di Korea Selatan juga sangat tegas dan keras dalam mendidik siswa-siswanya. Bahkan, masih banyak guru yang memberikan hukuman fisik kepada siswanya agar mereka dapat memahami pembelajaran yang diajarkan dalam kelas. Fakta kelima, sekolah full sampai hari Sabtu. Sistem pendidikan di Korea Selatan mewajibkan siswa untuk belajar hingga hari Sabtu. Bahkan di hari Sabtu itu mereka belajar full dari pagi hingga sore. Fakta keenam, siswa wajib mengikuti bimbingan belajar. Di Korea Selatan, siswa
mengikuti bimbingan belajar merupakan suatu kewajiban. Siswa di Korea Selatan selalu pulang larut malam. Bayangkan, mereka dalam sehari belajar hingga 16 jam di sekolah. Sudah begitu, selesai sekolah, mereka harus mengikuti bimbingan belajar. Fakta yang terakhir, fakta ketujuh, fasilitas pendidikan sangat lengkap. Sebagai negara dengan kualitas pendidikan yang tinggi, Korea Selatan memiliki fasilitas pendidikan yang sangat lengkap. Di setiap sekolah pasti memiliki fasilitas dengan yang lengkap, yaitu ada proyektor, layar datar LCD, komputer di setiap kelas, hingga seragam yang cakep-cakep seperti di drama Korea. Saking lengkapnya, setiap siswa dapat menggunakan segala fasilitasnya secara puas. Namun, kelengkapan fasilitas pendidikan itu membuat biaya pendidikan menjadi besar. Bayangkan, untuk membeli satu seragam sekolah khusus hari tertentu dibutuhkan jutaan rupiah. Masuk ke sistem pendidikan kedua, yaitu sistem pendidikan di Jepang. Orang Jepang dikenal pintar, sopan, dan penuh semangat. Mereka juga sosok pekerja keras dalam segala bidang. Tak heran ini yang membuat Jepang menjadi negara paling maju di Asia. Salah satu faktor pendukung membuat Jepang menjadi maju yaitu sistem pendidikan yang benar-benar luar biasa. Alhasil, mereka pun bisa mencetak generasi muda yang cekatan dan sangat cerdas dalam segala bidang. Sistem pendidikan di Sakura ini. Selain itu, bisa dikatakan bahwa sistem pendidikan pada negara Jepang memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan di negara kita, di mana jenjang pendidikan mereka melalui 4 tahap secara umum, yakni 4-3-3-4. Artinya siswa harus melewati 6 tahun untuk pendidikan sekolah dasar, 3 tahun untuk sekolah menengah pertama, 3 tahun untuk sekolah menengah atas, dan 4 tahun perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mereka merupakan negara jajahan Jepang, sehingga sebagian sistem pendidikan negara Jepang masih diterapkan di negara kita, dengan sedikit perubahan di mana negara kita lebih memfokuskan pada pembelajaran logika dan penilaian hasil akhir semester sebagai penentu kelulusan siswa, sedangkan negara Jepang lebih difokuskan pada pengembangan watak kepribadian dalam kaitannya terhadap kehidupan sehari-hari, dan penilaian ditentukan oleh guru atau dosen kelas dengan melihat kinerja belajar siswa sehari-hari sebagai penentu kelulusan. 1. Di Jepang, pelajarannya tentang etika dan moral lebih diutamakan ketimbang ilmu pengetahuan. Kedua, sekolah dan kampus memulai tahun akademik mereka di musim semi atau saat mekarnya bunga sakura. Inilah yang membuat para murid bersemangat untuk menghadiri tahun ajaran baru. Ketiga, tidak ada office boy. Sistem pendidikan di Jepang melatih siswa untuk mandiri dan membersihkan kelas dengan baik. Keempat, ini akan menjadi cubitan keras untuk para siswa yang sering bolos. Pasalnya di Jepang, tingkat kehadiran siswanya adalah 99%. Kelima, pelajaran tentang seni sangat diterapkan kepada murid-murid di Jepang. Alhasil, generasi muda menghargai seni tradisional negeri sendiri. Yang keenam, sangat jarang ada siswa yang tinggal kelas atau tidak naik kelas di Jepang. Pasalnya mereka sangat antusias dengan kegiatan ekstrakurikuler, workshop di luar libur, dan les privat. Ketujuh, untuk menciptakan kebersamaan antara seluruh murid dan guru. Mereka semua selalu makan di ruangan bersama-sama. Kelapan, tidak ada yang namanya kesenjangan sosial atau membeda-bedakan satu sama lain di Jepang. Hal ini disimpulkan dengan pakaian sekolah bergaya pelaut yang mereka kenakan. Masuk ke sistem pendidikan yang terakhir, yaitu sistem pendidikan di Cina. Cina dikenal mempunyai murid-murid yang sangat cerdas, kompetitif, dan disiplin. Berdasarkan tingkat kemampuan membacanya, murid-murid di Beijing
Cina berada di peringkat paling atas dibandingkan dengan murid-murid negara lain. Tingkat literasi anak muda di Cina bahkan mencapai 99,4%. Tujuan pendidikan nasional Cina yaitu mempersiapkan para pelajar untuk mengembangkan diri secara moral, intelektual, dan fisik yang sesuai dengan bidang yang diminati dan akan menjadi pekerjaan pelajar di masa depan. Cina memiliki struktur dan durasi pendidikan yang hampir sama dengan Indonesia. Pendidikan usia dini atau PAUD dengan durasi 3 tahun. Sekolah dasar atau SD 6 tahun, sekolah menengah pertama atau SMP 3 tahun, sekolah menengah atas atau SMA 3 tahun, pendidikan akademik D3 2-3 tahun, pendidikan jurusan teknik 4 tahun, sarjana S1 4 tahun, pasca sarjana atau master S2 2-3 tahun, dan doktor atau S3 3 tahun. Nah, di sekolah Cina pun mereka menerapkan pertama yaitu bersih-bersih sekolah. Di Cina juga murid-murid biasanya berkumpul untuk bersih-bersih seluruh sekolah. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, membersihkan jendela, loteng, toilet, meja, dan sebagainya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan kebersihan dan kerjasama. Kedua yaitu belajar lebih dari 8 jam. Di Cina, jam belajarnya paling panjang dari itu biasa mereka mulai di sekolah pukul 7.30 hingga 8 pagi. Kemudian pulang sekitar 4-5 sore. Tapi setelah itu banyak murid, khususnya murid SMA yang tidak langsung pulang, melainkan lanjut belajar atau mengerjakan tugas di sekolah hingga jam 8-10 malam. Karena kompetisinya tinggi, banyak orang tua yang juga memasukkan anaknya ke berbagai les. Apalagi di Cina, performa akademik sangat menentukan apakah kamu bisa masuk di perguruan tinggi top atau tidak. Yang ketiga, sesi belajar mandiri. Di Cina ada yang namanya sesi belajar mandiri dari pagi hingga sore. Murid akan belajar berbagai materi pelajaran dengan guru. Setelahnya, murid akan lanjut belajar secara mandiri. Ada sekolah yang mewajibkan muridnya untuk mengikuti sesi belajar mandiri di sekolah, tapi ada juga yang memperbolehkan muridnya untuk lanjut belajar di rumah. Selain itu, ada juga sekolah yang menerapkan sesi belajar mandiri di pagi hari. Keempat, jam tidur siang. Karena jam belajar yang panjang, biasanya murid-murid di Cina diberikan kesempatan untuk tidur siang sebelum pelajaran setelah makan siang dimulai. Itulah tadi penjelasan tentang sistem pendidikan di Asia Timur. Jadi sistem pendidikan Asia Timur terbagi menjadi 3 sistem pendidikan di Korea, Jepang, dan Cina. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bagi para penonton. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan penonton. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.